Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan ya, karena tadi pembukanya sudah oleh Yuniar. Kami dari kelompok 13 di sini akan menguji normalitas data dengan menggunakan aplikasi Stata. Nah, di sini ada beberapa Nah, ini adalah data yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Ini merupakan nilai akhir mata kuliah statistika penelitian, kemudian mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, dan nilai self-confidence. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ini untuk data yang telah kami kumpulkan sebelumnya, dan untuk jumlahnya itu 39. Akan tetapi untuk pengolahan datanya kami di sini mengambilnya 36 karena yang 3 data itu menyebabkan data ini tuh tidak normal gitu. Nah, ini untuk kami telah mengkonversi dari yang tadi. Datanya, belum diuji. Jadi untuk nilai akhir mata kuliah ini ya untuk data-datanya, kemudian evaluasi pembelajaran matematika, dan untuk nilai self confidence ini telah kami konversi ke MSI, jadi nilainya itu 78, 77 dan seterusnya. Nah, ini untuk data bahan yang akan kami uji normalitas data. Nah, karena di sini tuh X1, X2 itu variabel independen dan Y itu variabel dependennya. X1 itu nilai statpen, X2 itu nilai self confidence, dan Y itu nilai EPM. Nah, karena di sini kami mengujinya dengan Stata, maka yang pertama kita buka aplikasi Statanya. Sebentar ya. Nah, ini untuk tampilan awal dari aplikasi Stata. Kemudian kita klik yang data editor. Setelah itu kita masukkan nilai dari data yang telah dipersiapkan, karena di sini ada 3 ya, jadi X1, X2, dan Y. Kita copy paste sampai 36. Kemudian kita pastekan, dan kita klik aja variabel name-nya, karena ini sudah mewakili variabel namanya sudah ada gitu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke menu awal dari Stata, kemudian kita bisa uji dengan klik statistik, kita klik summary tables and test, kemudian kita pilih distribution plus and test, dan kita pilih yang Shapiro normality test. Nah, kita input variabelnya di sini variabel X1, X2, dan Y. Oke. Maka dapatlah hasilnya seperti ini, probabilitasnya seperti ini. Nah, itu untuk uji normalitas data menggunakan uji Shapiro. Nah, sekarang kami akan mencoba uji normalitas data dengan menggunakan residual. Nah, sebelumnya kita harus uji regresi dulu. Jadi, awalnya kita ke statistik dulu. Kemudian kita klik linear model dan delete. Kita pilih linear regression. Nah, untuk dependent variabelnya kita pilih yang Y, dan independennya X1 dan X2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk linear regresinya gitu. Karena di sini akan mencari residualnya, berarti kita kembali ke kita klik aja di sini komennya dengan menuliskan predict s, R, kita enter. Nah, maka di tampilan residualnya, nah ini sudah ada residualnya, ada negatif dan ada juga yang positif. Nah, kemudian kita akan mengabsolutkan nilai-nilai yang negatifnya dengan cara
klik GN ABS underscore res sama dengan ABS dalam kurung R, kemudian enter. Nah, kita bisa lihat lagi di sini datanya sudah residualnya sudah absolut gitu. Nah, kemudian kita kembali ke Noel ini untuk menguji normalitas data menggunakan residual. Kita kembali ke statistik, summary, table, and test, kemudian distributional plots and test. Caranya sama seperti tadi, cuman sekarang kita pilihnya ya jangan yang Shapiro-Wilk, tapi yang skewness and kurtosis normality test. Nah, untuk variabelnya kita isi yang residual, yang X1, X2, dan Y. Nah, sekarang karena menggunakan residual, berarti pilihnya yang residual. Kita klik OK. Maka didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk penjelasan dari hasilnya ini akan dijelaskan oleh Nida. Oke, baik. Di sini saya mencoba menginterpretasikan dari hasil uji normalitas tadi. Yang pertama kan kita menguji normalitas dengan Shapiro-Wilk ya. Dengan apa mengujinya itu per variabel, itu ada X1 dan X2 kemudian Y. Ini kan uji normalitasnya per variabel. Kemudian kita lihat untuk variabel yang pertama atau X1. Di sini nilai probabilitasnya itu 0,05554. Nah, di sini kan sudah terlihatnya bahwa probabilitasnya ini atau 0,05554 ini lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan hipotesisnya gitu ya yang diketahui gitu bahwa ketika misalkan nilai probabilitas suatu variabel itu lebih dari 0,05 ya untuk ketika menguji normalitas, maka dapat dikatakan data atau variabel data dari variabel tersebut itu berdistribusi normal. Nah, begitupun untuk X2, variabel X2 di sini nilai probabilitasnya itu 0,82849. Nah, berarti kan ini lebih dari 0,05 ya. Berarti sudah dapat disimpulkan bahwa data dari variabel X2 ini tuh berdistribusi normal. Kemudian untuk variabel Y juga sama 0,84330. Nah, ini kan lebih dari 0,05 juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa data dari variabel Y ini tuh berdistribusi normal. Nah, kemudian takutnya gitu ya, takutnya misalkan nanti kita tuh mengolah data gitu. Terus misalkan dari sini tuh ada 3 variabel ya, ada 2 variabel independen, ada 1 variabel dependen, pokoknya terdiri dari 2 variabel, lebih dari 2 variabel gitu. Kemudian misalkan salah satunya enggak normal gitu. Dan nanti kesimpulan secara keseluruhan datanya gimana? Takutnya bingung kan? Nah, sekarang coba kita menggunakan residual gitu kan. Kalau residual itu kan dilihat dari residunya, residu dari seluruh data. Jadi udah bisa kita simpulkan bahwa data secara keseluruhan itu normal apa tidak gitu. Nah, ini kan tadi sudah dicoba ya diuji dengan uji skewness and kurtosis. Ini tuh menghasilkan nilai probabilitasnya itu 0,5062 dan ini tuh lebih dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa data yang sudah atau data yang diujikan tadi itu berdistribusi normal. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Setelah kita uji normalitas data menggunakan uji Shapiro dan juga residual, kita juga bisa memunculkan graf dari uji normalitas data tersebut gitu. Nah, kita caranya dengan tuliskan saja di komen ini P non res, kemudian di enter. Kita tunggu untuk hasilnya. Nah, untuk hasil dari graf ppplot ya, namanya ppplot itu apa sih? Menunjukkan gitu bahwa dari uji ppplot ini tuh dari variabel residual ya, dari variabel residual data yang kita masukkan tadi itu menunjukkan bahwa sebaran data itu mendekati garis linear dan teman-teman bisa lihat ya, itu mendekati garis linear sehingga dapat dikatakan data yang diinputkan ini tuh berdistribusi normal. Selain graf ini juga kita bisa lihat lagi dengan menuliskan density res, non, dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ketika menguji normalitas gitu, selain kita mengolah datanya berupa angka nanti munculnya gitu kan,
mungkin ada beberapa orang yang pengen visualisasinya itu gimana sih, normal data dari yang kita masukkan gitu. Yang kedua bisa kita gunakan dengan graph kernel density estimate. Nah, dari sini nah ini kan ada garis yang berwarna biru, ada garis yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini tuh kayak apa sih, bentuk udah pastinya gitu kan. Kalau data yang berdistribusi normal itu kan berbentuk lonceng ya. Nah, itu secara format aslinya gitu dari sananya. Nah, kalau misalkan yang biru ini, nah kurva yang biru ini tuh kurva dari data yang kita masukkan gitu. Nah, ini kan kurvanya itu mengikuti lonceng yang atau kurva yang garis yang berwarna merah gitu kan. Jadi dapat disimpulkannya dari gambar ini pun bahwa data yang kita masukkan itu berdistribusi normal. Dan yang terakhir, selain graf juga kita bisa memunculkan bentuk histogram gitu, dengan cara mengetikkan histogram, res, koma, non, dan enter. Nah, selanjutnya, selain menggunakan graf tadi ya, yang per 3 lurus itu, terus graf density, kemudian kita juga bisa menggunakan graf histogram gitu. Nah, dari sini sudah kita lihat ya, bahwa di sini kan ada normalitas data gitu, secara formalitasnya. Ini kan berbentuk lonceng. Nah, dilihat dari histogram gitu kan, ini kan mengikuti arah atau mengikuti kurva distribusi normal gitu. Nah, jadi dari sini pun, dari gambar ini pun udah bisa kita simpulkan bahwa data yang dimasukkan itu adalah berdistribusi normal. Jadi untuk uji normalitas data cukup sekian, karena memang sebelumnya juga disebutkan untuk uji normalitas data itu cukup dengan aplikasi saja. Jadi kami di sini hanya menggunakan aplikasi Stata, jadi tidak menghitung manual. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Nida dan juga Teh Santika. Selanjutnya kepada teman-teman semua, apabila ada pertanyaan mengenai uji normalitas, boleh dipersilakan untuk online. Jika tidak ada, saya mungkin lanjutkan kepada moderator kelompok 5 ya, untuk melanjutkan presentasi. Kepada moderator kelompok 5, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas mengenai uji autokorelasi. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Grafia Pranurrohmah, beserta 2 teman saya, yaitu Gita Ananda Padilla dan Iis Wasiatul Fitria. Sebelumnya izin share screen. Yang akan kami uji itu judulnya pengaruh nilai mata kuliah aljabar linear dan teks komitmen terhadap nilai mata kuliah teori grup. Sebelumnya kami telah membagikan kuesioner menggunakan Google Form sebanyak 18 soal.
data yang dihasilkan itu ada 35, karena kalau menggunakan 35 datanya tidak normal, jadi kami mengurangi datanya menjadi 33 responden. Ini hasil dari kuesioner yang telah kami berikan. Selanjutnya kami di sini akan membahas mengenai uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi itu untuk mengetahui, dilakukannya itu untuk mengetahui adanya korelasi variabel yang ada dalam model prediksi yang dengan pengaruh waktu. Uji asumsi autokorelasinya itu menggunakan yang uji Darwin-Watson ya. Yang pertama itu ada perumusan formula hipotesis. HO-nya itu P sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi, dan H1-nya P tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat autokorelasi dalam model regresi. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan Excel dan aplikasi Stata. Kita mulai dari yang Excel terlebih dahulu. Kita harus buat tabel seperti ini yang isinya itu nomor, Y topi, residu pangkat 2, residu kuadrat, residu T dikurang 1, dikurang residu T dikurangi 1, dan residu dikurang residu T kurangi 1 dipangkatkan. Kita masukkan Y-nya yang kita itu, Y-nya itu nilai mata kuliah teori grup. Data yang telah yang telah ada. Selanjutnya kita akan cari Y topi dengan mensubstitusikan nih model regresi berganda ini yang setelah dihasilkan dari uji linearitas. Kita substitusikan sama dengan 5,1685 ditambah 0,2590 dikali dengan X1-nya dan ditambah 0,1056 dikali X1. Ya. Maaf, ini tuh yang munculnya Word, yang Excel-nya nggak muncul. Nggak muncul? Enggak. Bentar ya. Udah ya? Ada. Kita lanjutkan ya. Jadi yang tadi tuh kita harus membuat tabel yang ini. Terus kita masukkan Y-nya itu sesuai yang data yang telah kita dapat. Terus kita mencari Y topi dengan mensubstitusikan model regresi berganda
kepada X1 dan X2, dan ini hasilnya. Selanjutnya kita cari residu. Residu tuh bisa dicari dengan Y kurangi Y topi. Tapi ini residu ini juga bisa dicari dengan menggunakan ini. Analisis data. Analisis data. Terus kita pilih regression. Kita masukkan Y-nya. Ini kita masukkan Y-nya. Dan kita masukkan X. Ini X1 dan X2. Terus kita oke. Di sini kita dapat mengetahui residualnya yang ini. Dan ini hasilnya sama dengan cara yang Y dikurangi Y topi. Selanjutnya kita akan cari residu pangkat kuadrat. Jadi dengan ini rumusnya pangkat 2. Terus kita drag. Ini yang data yang dapat kita hasilkan. Selanjutnya untuk mencari E, T dikurang 1 akan diteruskan oleh Gita. Kepada Gita, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mencari nilai E-1. Nah, untuk nilai E-1 pada yang nomor 1 ini kan tidak ada ya, karena nilai E-1 itu sama dengan nilai residu yang awal gitu. Jadi nilai residu sebelumnya. Jadi kita mencari nilai E-1 buat yang di nomor 2. Berarti sama dengan kita tinggal klik kolom yang residu sebelumnya, yaitu yang di nomor 1. Nah, tinggal kita enter saja. Lalu untuk yang selanjutnya tinggal di drag saja. Oke, selanjutnya untuk menentukan nilai E dikurangi nilai E-1. Nah, itu rumusnya sama dengan nilai residu yang ada di sini dikurangi nilai E-1. Nah, maka didapat hasilnya itu 0,2128. Untuk yang lainnya juga sama, tinggal di drag saja. Selanjutnya yaitu untuk mencari nilai E dikurangi E-1 dikuadratkan. Berarti rumusnya tinggal sama dengan nilai yang ini, nilai yang E dikurangi E-1, kita kuadratkan, kita pangkat 2. Nah, maka didapatkan hasilnya untuk yang ini 0,0453. Sama kita drag, tinggal kita drag ke bawah saja. Nah, jangan lupa untuk nilai E dikurangi E-1 kuadrat ini kita jumlahkan. Itu berarti sama dengan sum
Berarti dari sini kita ke bawah di drag ke sini, lalu enter. Nah, maka didapatkan untuk jumlahnya itu 1177,2884. Selanjutnya yaitu, apakah sudah berpindah ke Word? Belum. Atau masih di Excel? Masih di Excel. Oke. Nah, kita sudah mencari, tadi kita sudah mendapatkan hasil untuk jumlah dari E dikurangi E-1 kuadrat sama jumlah dari E kuadrat kan ya. Nah, maka untuk mencari nilai Durbin Watson-nya itu tinggal kita bagi aja jumlah yang E dikurangi E-1 kuadrat dibagi jumlah E T kuadrat. Maka 1177,2884 dibagi 773,7496. Nah, maka didapatkan untuk nilai Durbin Watson-nya itu 1,5215. Nah, selanjutnya itu menentukan kriteria Durbin Watson dan nilai tabel Durbin Watson. Nah, untuk beberapa nilai kriteria nilai Durbin Watson-nya, jika nilai Durbin Watson-nya lebih besar dari 0, kurang dari DL atau Durbin Lower-nya, maka itu artinya ada autokorelasi positif. Nah, jika nilai Durbin Watson-nya itu lebih besar dari DL, kurang dari DU atau Durbin Upper, maka autokorelasi tidak jelas. Nah, jika nilai Durbin Watson-nya lebih besar dari 4 dikurangi DL, kurang dari 4, maka ada autokorelasi negatif. Nah, jika nilai Durbin Watson-nya lebih besar dari 4 dikurangi DU, lebih kecil dari 4 dikurangi DL, maka autokorelasi tidak jelas. Nah, lalu yang terakhir, kriteria yang terakhir, jika nilai Durbin Watson-nya lebih besar dari DU, kurang dari 4 dikurangi DU, maka tidak ada autokorelasi. Nah, selanjutnya kita menentukan tabel Durbin Watson-nya. Kan kita ada 33 responden, maka N-nya sama dengan 3, lalu K-nya, variabelnya ada 3 variabel. Lalu untuk menentukan nilai Durbin Lower sama Durbin Upper itu kita lihat dari internet. Nah, maka untuk nilai Durbin Lower yang N-nya sama dengan 33 dan K-nya sama dengan 3, maka didapatkan nilainya itu 1,3212. Lalu untuk nilai Durbin Upper-nya itu didapatkan 1,5770. Maka kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan manual, nilai Durbin Watson sama dengan 1,5215 ada pada kriteria autokorelasi tidak jelas. Karena kan 1,5215 itu lebih besar dari 1,3212 dan lebih kecil dari 1,5770. Maka itu artinya H0 diterima, jadi tidak terdapat autokorelasi antar variabel residu. Nah, jadi mungkin itu untuk penjelasan menentukan uji asumsi autokorelasi menggunakan Excel. Nah, untuk yang menggunakan aplikasi Stata akan dijelaskan oleh Iis. Adanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai cara manualnya. Sekarang Isa akan menjelaskan menggunakan aplikasi Stata. Nah, jadi datanya itu di-copy dulu. Ini jadi diambil variabelnya aja gitu ya, biar memudahkan nanti ketika dimasukkan ke Stata. Jadi ini di-copy dulu, datanya di-copy dulu.
Nah, untuk apa namanya yang X2 itu kan ada teks komitmen ya, berarti jangan lupa datanya itu di MSI dulu. Datanya kan sudah di copy, lalu masuk ke aplikasi statanya, lalu ke data editor, lalu di paste. Nah, sudah ada kan datanya, lalu kita ke uji autokorelasinya. Nah, untuk langkah awalnya kita ke statistik, lalu ke linear models and regression, lalu ke linear regression. Nah, untuk variabel dependennya yaitu variabel Y, dan variabel independennya variabel X1 dan variabel X2. Lalu tekan OK. Muncul ya. Nah, untuk selanjutnya untuk uji autokorelasi ini teman-teman harus memasukkan ada sedikit codingnya gitu. Ini codingan yang teman-teman nanti harus masukkan. Kan karena mata kuliah itu adalah data semester gitu ya, jadi kita menggunakan yang ini codingan data semester, berarti generat waktu underscore semester, dengan tahun, terus semester awal ditambah underscore -1. Nah, ini ada kesalahan ya dari YouTube-nya, jadi yang betulnya itu ini. Ini yang betulnya. Kita copy aja. Lalu masukkan ke comment. Nah, ini untuk format codingannya. Nah, untuk apa namanya semester awal ini kita ganti karena kelompok kami itu targetannya itu untuk semester 6 gitu. Jadi untuk angkatan 2020 ya. Jadi semester awalnya itu 2020. Nah, jadi kalau teman-teman semua targetan itu ke angkatan 2021, berarti diketik di sini itu 2021 gitu. Tambahkan lagi ini. Lalu klik enter. Nah, ini udah berjalan ya. Kalau misalkan error berarti ada kesalahan typo gitu dalam programnya dan lain sebagainya. Lalu next lagi kita ke statistik, lalu ke linear model dan relate, lalu ke regression diagnostic, dan ke specification test. Nah, kita cari di sini yang Durbin Watson de statistik. Ini Durbin Watson de statistik. Oke. Nah, sudah ada nih namanya Durbin Watson-nya. Nah, di mana uji autokorelasi ini, jadi jika nilai Durbin Watson gitu ya, dari singkat DW, nah berada di antara -2 sampai +2. Nah, maka jika berada di antara -2 sampai +2 itu, maka tidak ada autokorelasi, jadi lolos gitu uji asumsi autokorelasinya. Jadi ini kan nilainya ya 1,521537. Jadi nilai Durbin Watson-nya itu sebesar 1,521537. Yang mana itu tuh berada di antara -2 sampai +2. Nah, maka tidak ada nih autokorelasinya. Maka data tadi itu lolos uji asumsi autokorelasi. Seperti itu. Itu paling teman-teman mengenai uji autokorelasi menggunakan aplikasi Stata, dan tadi juga hasilnya sama ya dengan cara manual gitu. Sekian, diserahkan kembali kepada moderator.
Masih terdengar suaranya? Terdengar, Is. Ya. Itu paling teman-teman yang mengenai autokorelasi, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan, atau ada yang masih belum mengerti, monggo ya. Izin bertanya. Enggak. Baik, jadi untuk pertanyaannya tuh, ini kan uji autokorelasi, itu tadi itu didapat bahwa uji data-data tersebut tuh lolos dari autokorelasi ya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan tidak lolos gitu, datanya tuh tidak lolos autokorelasi, apakah tetap lanjut ke uji selanjutnya atau memang udah stop sampai situ gitu? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Oke, bisa. Oke, bisa. Terima kasih. Yuk. Izin menjawab ya. Ini uji autokorelasi itu tujuannya itu itu tidak ada korelasi antar data. Jadi kalau kan seperti pada uji normalitas